Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu Sistem Embedded kelas B ingin mempersatukan terkait proyek embedded yang telah dilaksanakan, yaitu sistem deteksi durian jatuh. Selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya, ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Tampan Alisan Batubara, ada Akbar Mizwar, dan ada Firdaus. Nah, selanjutnya kita masuk latar belakang. Nah, durian di sini memiliki tantangan dalam budidaya, di mana pentingnya untuk mengetahui kapan durian jatuh agar hasil panen maksimal. Oleh karena itu, diperlukan alat deteksi durian jatuh berbasis Arduino yang efisien membantu petani. Proyek ini menggunakan sensor getaran atau sensor suara dan mendeteksi jatuhnya buah durian. Arduino memberikan notifikasi atau sinyal suara meningkatkan pengolahan kebun durian. Jadi ketika duriannya sudah jatuh, di sini bakal ada notif yang bakal dikirimkan kepada HP dari pengguna. Selanjutnya kita masuk manfaat dan tujuan dari alat pendeteksi buah durian jatuh ini. Yaitu yang pertama, mendeteksi buah durian yang jatuh dari pohon secara otomatis, kemudian memberikan notifikasi atau sinyal ketika durian jatuh agar dapat segera dikumpulkan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kebun durian dan meminimalkan kerugian akibat buah yang jatuh terlalu lama di bawah pohon. Selanjutnya kita masuk ke secondary research. Nah, pada secondary research di sini yang pertama yaitu adanya penggunaan sistem pendeteksi badan jatuh, yaitu menggunakan akselerometer yang layak diaplikasikan pada orang lansia guna cepat mendapat pertolongan pertama, di mana nama penulisnya yaitu Gigih Gumilar dan Hendi Handian Rahmat. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sistem ini diaplikasikan untuk orang lansia, orang lanjut usia. Jadi ketika jatuh bakal ada notifikasi yang dapat mengukur kemerengan dari orang tua tersebut. Selanjutnya yang kedua di sini ada penggunaan sound level meter atau SLM guna mengukur tingkat kebisingan secara instan dengan menampilkan tingkat kebisingan suara secara otomatis pada komputer. Di mana nama penulisnya itu ada Laura Anastasis Seseragi Lapono dan Redi Christian Pinga. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa SLM di sini dapat mengukur tingkat kebisingan. Jadi tingkat kebisingan yang ada bakal diukur dan akan ditampilkan pada komputer. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada prototipe detektor kebisingan berbasis mikrokontroller yang dilengkapi dengan sensor suara, di mana alat ini akan memberikan pemberitahuan melalui alarm oleh pesan suara yang ditulis oleh Romi Saputra. Selanjutnya yang keempat, yaitu pengenalan gerakan jatuh atau tidaknya para lansia yang akurat berbasis sensor akselerometer yang terintegrasi dengan Android, di mana hal ini mirip sama yang sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke literatur review. Nah, literatur review ini diambil dari secondary research, di mana judul yang pertama itu prototype pendeteksi kebisingan dengan sensor suara memberitahuan alarm pesan suara berbasis mikrocontroller, di mana teknologi ini melalui penggunaan alat deteksi kebisingan berbasis Arduino Uno membantu mempermudah aktivitas sehari-hari, terutama di perpustakaan. Hal ini dirancang untuk meningkatkan ketenangan ruang baca dengan memberikan peringatan suara, mana di sini akan mengurangi gangguan dari suara bising seperti dengan handphone percakapan. Bagaimana dijelaskan dalam tugas akhirnya, itu prototipe deteksi kebisingan dengan sensor suara pemberitaan alarm pesan suara berbasis mikrocontroller. Selanjutnya di sini adanya literatur kedua dengan judul rancangan rancang bangun sound level meter menggunakan sensor suara berbasis Arduino Uno, di mana kebisingan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan berpotensi memberikan kesehatan, termasuk gangguan pendengaran. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian merancang perangkat keras dan perangkat lunak berbasis Arduino Uno dengan sensor suara sensitif untuk mengukur dan merekam tingkat kebisingan. Chip ini memungkinkan pengukuran yang akurat, tampilan otomatis pada komputer, dan penyimpanan data dalam file Excel untuk mempermudah pengamatan dan analisis. Selanjutnya, literatur ketiga yaitu aplikasi deteksi jatuh pada ponsel pintar, di mana aplikasi ini akan diterapkan kepada orang lansia yang bakal terintegrasi dengan smartphone. Jadi orang lansia ini bakal kita pasangkan akselerometer dan jenisnya seperti gyroscope untuk mengukur kemiringan dari orang tua ini. Jadi andai kata dia jatuh, maka kita dapat langsung mengetahui pertolongan yang lebih cepat untuk mengurangi risiko dalam dampak buruk akibat kejadian jatuh. Selanjutnya di sini ada kompetitif audit sendiri, di mana berdasarkan dari sumber 1, 2, dan 3 dari literatur yang sudah dicantumkan sebelumnya, di mana ketiganya dapat melakukan deteksi
memiliki Arduino Uno. Untuk sensor suara sendiri di literatur ketiga tidak ada, dan untuk gyroscope sensor accelerometer hanya dimiliki oleh literatur ketiga, dan mid condenser di sini tidak dimiliki oleh literatur ketiga. Dan dari literatur tersebut saja merupakan salah satu dari kompetensi audit juga. Selanjutnya untuk daftar user sendiri dari proyek kami yang bakal dikembangkan, yaitu pertama di sini kami membuatkan karakter yang fiktif, yaitu adanya Pak Tono atau pemilik kebun, Pak Marto sebagai penjaga kebun, dan Andi sebagai distributor buah durian. Selanjutnya kita di sini masuk ke persona. Nah, pada persona sendiri di sini ada di sebelah kiri ada persona dari Pak Tono, di mana dia memiliki aktivitas yang pertama itu pemilik kebun datang ke kebun pada pagi hari untuk mengecek situasi yang ada di kebun serta melihat buah durian telah jatuh. Kemudian aktivitas kedua itu pemilik kebun yang telah sampai ke kebun durian melihat sudah banyak sekali buah durian yang telah jatuh dan bertebaran di tanah. Dan aktivitas kedua itu pemilik kebun mengumpulkan sebagian buah durian yang bertebaran di tanah dan bentuknya di satu tempat agar memudahkan proses pengambilan. Nah, untuk persona yang kedua yaitu adanya penjaga kebun, di mana aktivitas pertama Pak Marto yang bertugas sebagai penjaga kebun datang ke kebun dan bekerja untuk mengumpulkan durian yang jatuh. Kemudian aktivitas kedua ketika sampai di kebun dan mengelilingi kebun, dia mengumpulkan buah durian tersebut. Kemudian di aktivitas kedua itu penjaga kebun mengumpulkan durian dan membawa durian tersebut dan dikumpulkan yang nantinya bakal diserahkan kepada distributor dari durian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke personal ketiga yaitu adanya distributor. Nah, adapun aktivitas dari distributor ini yaitu distributor bersiap-siap untuk pergi ke kebun durian untuk mengambil buah durian yang telah dikumpulkan oleh penjaga kebun. Kemudian distributor uh, yang sedang dalam perjalanan dengan mobil miliknya menuju ke kebun durian milik petani untuk mengambil durian. Dan di aktivitas itu sesampai dari kebun, uh, distributor langsung menjumpai petani dan si penjaga kebun untuk memasukkan durian yang telah dikumpulkan dalam mobil bak milik si distributor serta berbicara pada petani selaku pemilik kebun. Selanjutnya ini merupakan storyboard dari petani eh petani yaitu pemilik kebun. Ini merupakan storyboard dari uh, penjaga kebun dan ini storyboard dari seorang distributornya. Selanjutnya kita masuk ke sequence model. Nah, pada sequence model di sini kita memiliki tiga karakter yaitu pemilik kebun, penjaga kebun, dan distributor. Nah, pemilik kebun sendiri memiliki aktivitas, trigger, dan intinya masing-masing dengan langkahnya masing-masing. Begitu juga dengan penjaga kebun dan juga distributornya. Dapat dilihat pada teks ini. Selanjutnya kita masuk ke artifak model. Nah, artifak model di sini yaitu ada tiga. Pertama durian, kemudian ada sarung tangan, dan keranjang. Nah, artifaknya di sini yaitu untuk menjalankan keberlangsungan dari progres uh, progres pengambilan dari durian ini. Di mana di sini durian berfungsi di mana di sini memiliki fungsinya, cara pemakaiannya, dan masalahnya. Begitu juga dengan sarung tangan dan keranjangnya. Selanjutnya ini merupakan physical modelnya, di mana ini merupakan bentuk dari uh, lapangan, merupakan bentuk dari kebun durian. Selanjutnya kita masuk ke VPC atau Value Proposition Canvas, mana di sini kita dapat melihat adanya VPC kanan dan VPC kiri. Mana di VPC kanan adanya customer job, adanya gains, adanya pains. Sedangkan di sebelah kiri ada VPC kiri yaitu adanya product and service, gains creator, dan pain relievers. Dapat dilihat penjelasannya pada gambar yang telah disediakan. Selanjutnya kita masuk ke diagram CEC. Nah, pada diagram CEC ini merupakan prosesnya di mana hal-hal ini akan menyangkut pautkan kenapa pentingnya alat ini dibuat. Hal ini dapat dilihat pada diagram yang telah dicantumkan. Selanjutnya ini merupakan visionnya, di mana di sini terdiri dari masalah dan solusi yang kami akan ditawarkan. Selanjutnya ini merupakan storyboard dari pengaplikasian alat yang akan dibuat. Dapat dilihat pada storyboard ini. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Nah, ini adalah permasalahan yang menonjol pada alat kami ini, di mana
judul yang tepat yaitu adalah pemantauan lokasi untuk melindungi durian dari hama. Karena ini hal yang sangat dipentingkan dalam proyek kami ini, di mana deskripsinya itu pemantauan durian merupakan solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi lokasi buah durian, memberikan perlindungan maksimal dari serangan hama. Dengan menggunakan sistem pelacakan yang canggih, sistem memastikan keamanan durian dengan memberikan peringatan dini dan memungkinkan respons cepat terhadap buah yang jatuh. Terus, kenapa sih pentingnya mendeteksi lokasi buah durian ini? Nah, mendeteksi lokasi buah durian ini sangat penting untuk mencegah serangan hama yang dapat merusak hasil panen. Dengan mengetahui secara tepat di mana buah durian berada, petani dapat melakukan tindakan pencegahan atau intervensi yang diperlukan. Hal ini membantu mengurangi kerugian akibat serangan hama, meningkatkan kualitas dan kuantitas panen, serta menjaga keberlangsungan usaha pertanian durian. Sistem pendeteksi durian jatuh menjadi solusi yang efektif dalam melindungi investasi petani dan menjaga kelangsungan produksi durian yang berkualitas. Mungkin sekian, terima kasih. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.